Assalamualaikum petani Nusantara, kembali lagi bersama kami di Kebun Organik Ciparai. Di video kali ini kita akan menjelaskan cara membuat JHS atau Jadam Herbal Solution. Jadam sulfur dan jadam wetting agent dapat mengontrol penyakit dan beberapa hama. Maka dengan menambahkan JHS, kita bisa mengontrol jangkauan serangga lebih luas, seperti pada ulat kupu-kupu, ulat gerayak, kutu busuk, nengat, trips, dan lain sebagainya. Bahan utama yang dibuat untuk membuatnya sangat mudah, yaitu bahan herbal yang biasa kita pakai dalam pembuatan pestisida nabati, seperti mimba, bawang putih, kayu manis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam pembuatannya, kita hanya menggunakan satu bahan saja. Kita tidak boleh mencampurkannya dengan bahan yang lain. Singkatnya, membuat JHS adalah sesimpel kita memasak satu bahan dengan air yang mendidih. Untuk perbandingan bahan, jika menggunakan bahan yang basah atau segar, perbandingan bahan dan air adalah 1:5. Atau 1 kg bahan basah untuk 5 liter air. Jika kita menggunakan bahan kering, maka perbandingannya adalah 1:20. 1 kg bahan kering untuk 20 liter air. Kali ini kita akan membuat JHS kayu manis. Bahan yang kita gunakan adalah kayu manis kering 250 gram dan air 5 liter. Peralatan yang kita butuhkan: kompor, panci dengan penutup untuk memasak, kain saringan, dan batu sebagai pemberat. Cara membuat: timbang kayu manis seberat 250 gram. Masukkan kayu manis dan batu pemberat ke dalam kain, lalu ikat. Isi air di panci hingga 5 liter. Nyalakan kompor, besarkan api, dan masak air hingga mendidih. Untuk sampai mendidih setidaknya butuh waktu hingga 20 menitan. Karena panci yang kami pakai isi penuhnya adalah 5 liter, maka sebelum memasukkan kayu manis, kami mengurangi air rebusan ke dalam wadah lain terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan bungkusan kayu manis ini dan tunggu beberapa saat. Pemasakan ini bertujuan untuk mengekstrak bahan sekaligus mensterilkan bahan yang kita buat. Tutuplah panci, tapi sisakan sedikit celah pada tepinya. Ketika air di dalam panci mulai berkurang, mulai masukkan kembali air yang kita ambil tadi. Jika air yang kita simpan sebelumnya sudah masuk semua ke dalam panci, kecilkan api dan masak hingga 5 jam terhitung dari saat memasukkan kayu manis di air yang mendidih. Kita mulai memasak pada jam 11 siang dan selesai pada jam 4:30 sore. Api yang terlalu besar dapat menyebabkan penguapan air yang terlalu besar. Berikut ini adalah pengurangan air yang terjadi setiap jam. Setelah 5 jam pemasakan, keluarkan bungkusan kayu manis dari panci. Pindahkan ke dalam botol ketika masih panas. Ini untuk menghindari kontaminasi bakteri dan jamur. Isi penuh botol, lalu tutup. Setelah botol terisi penuh dan tertutup, taruh dalam kondisi miring. Ini berfungsi untuk mensterilkan celah antar tutup dan mulut botol.
Pada penyimpanan JHS ini lebih baik menggunakan botol-botol kecil ketimbang menggunakan jerigen besar. Maka mikroba akan masuk mendekomposisi JHS kita. Itu dapat mengurangi kualitas dan efek yang ditimbulkan. Dalam keadaan terbuka, larutan botol harus habis dalam waktu 1 hingga 2 hari. Dengan kata lain, JHS ini tahan lama jika tetap di dalam wadah yang kedap udara. Dari 5 liter air yang kita masak menghasilkan 2,5 liter larutan JHS. Pada buku panduan dijelaskan bahwa larutan yang dihasilkan bisa mencapai 60% dari air yang kita pakai untuk merebus. Selanjutnya simpan di tempat dingin dan gelap. Dalam penggunaannya jangan menggunakan endapannya. Saring JHS jika larutan tidak bersih. Dosis yang digunakan untuk pengenceran adalah 1:100 hingga 1:17. Seperti dijelaskan di awal bahwa penggunaan JHS disarankan dicampur dengan JWA agar tepat sasaran. Untuk pembuatan JWA nanti akan kita jelaskan. Jadi, jika video ini bermanfaat, share video ini ke teman Anda yang lain. Jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan kabar kami selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.